semoga semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu. Nah, saat ini saya sudah berada bersama Kakak Natalia. Beliau merupakan mantan ketua organisasi Keluarga Mahasiswa Adonara Yogyakarta atau biasa disebut dengan organisasi KMAY. Nah, sebelum masuk ke sesi wawancara, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Dari saya terlebih dahulu, nama saya Claudia Kristiani Indah Tokan, umur saya 19 tahun. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Dan kakaknya? Oke, terima kasih atas kesempatan diberikan. Perkenalkan, nama saya Natalia Inabare Klanguyo. Saat sekarang saya sedang menempuh pendidikan di kampus STPMD APMD, dan saat sekarang saya sudah semester 8 dan mengambil jurusan ilmu pemerintahan. Terima kasih banyak. Nah, karena kita sudah saling kenal ya Kak, kita langsung saja masuk ke sesi wawancara. Baik Kak, saya ingin bertanya, yang pertama, berapa lama Kakak menjabat sebagai ketua organisasi KMAY? Oke, terima kasih. Saya menjabat sebagai ketua KMAY atau Keluarga Mahasiswa Adonara Yogyakarta itu selama 1 tahun, yakni periode 2020, dan pada bulan Desember lalu saya baru didemisionerkan, sehingga saya sekarang sudah menjadi mantan ketua. Jadi apakah untuk menjadi ketua itu bisa jadi 2 periode Kak? Atau memang hanya 1 periode? Kalau dalam ADART KMAY sendiri, untuk masa kepengurusan khususnya ketua dan wakil itu bisa 2 periode, dan juga bisa 1 kali periode, tergantung dari kemauan si dianya sendiri, apakah dia mau dicalonkan lagi atau maksudnya mencalonkan diri lagi atau tidak. Itu tergantung kemauan dia, dan juga pastinya tergantung dari pilihan dari setiap anggota keluarga mahasiswa Adonara Yogyakarta sendiri, seperti itu. Oh ya, lalu apakah waktu itu kakak tidak ingin mencalonkan lagi? Oke, terima kasih banyak. Sebenarnya saya masih ada keinginan, tetapi karena mengingat waktu saya yang tidak memungkinkan, dalam artian bahwa sekarang saya juga sudah semester atas, sehingga ya fokusnya mungkin ke kuliahnya terlebih dahulu, sehingga ya bisa selesai tepat pada waktunya. Oke, baik ya. Itu. Baik, yang kedua Kak, bagaimana suka dukanya menjadi ketua organisasi KMAY ini? Oke, terima kasih. Pada saat kita sudah memilih menjadi seorang pemimpin dalam sebuah organisasi dan dalam wadah manapun, tentu saja ada suka dan duka yang senantiasa kita lalui. Nah, yang pertama mungkin saya akan jelaskan ke Ade Ina sendiri terkait dengan sukanya saya. Ketika saya dipilih menjadi ketua dari Keluarga Mahasiswa Adonara Yogyakarta, di situ saya memiliki sebuah kebanggaan tersendiri. Dalam artian bukan saya mau meninggikan diri, tapi di situ dalam wadah itu sendiri kita bisa belajar, dalam hal ini belajar untuk memimpin sebuah organisasi dan juga memimpin anggota-anggota kita sendiri. Nah, hal ini mungkin sesuai dengan basic saya, yakni saya kan mengambil jurusan ilmu pemerintahan di kampus, sehingga mungkin hal ini menjadi salah satu proses saya untuk nanti bisa terjun langsung ke lapangan. Dan salah satu contoh ya mungkin dengan memimpin organisasi Keluarga Mahasiswa Adonara Yogyakarta sendiri. Nah, di situ banyak pelajaran yang bisa saya petik. Dan yang kedua tentang dukanya, kesulitan yang mungkin saya hadapi, dan bukan hanya saya sendiri pribadi, tapi mungkin pengurus dan juga anggota yang mengalami, bahwa pada saat periode kepemimpinan saya itu kan bertepatan dengan pandemi COVID-19. Nah, sehingga hal itu tentu saja sangat berpengaruh terhadap perjalanan organisasi KMAY sendiri, yang mana pada saat sesudah dipilih menjadi ketua KMAY, pastinya saya dan juga teman-teman pengurus lainnya merencanakan program kegiatan yang dilaksanakan. Nah, dari semua program kegiatan yang ada, kan kebanyakan kami bertatapan langsung dengan anggota KMAY.
kegiatannya langsung melibatkan semua anggota KMAY, namun dengan kondisi yang ada sehingga tidak memungkinkan kegiatan tersebut berjalan, sehingga banyak dari kegiatan tersebut yang kemudian dialihkan menjadi kegiatan dalam bentuk online. Misalnya yang adik Ina mereka alami sendiri, yakni penerimaan anggota baru tersebut. Nah, yang awalnya kan sebenarnya offline, tapi karena pandemi ini sehingga online. Nah, mungkin itu salah satu kesulitan yang kami hadapi, dan masih banyak kesulitan yang lain lagi. Tapi itu yang mungkin paling terasa seperti itu. Oh iya Kak. Mengenai sukanya tentu kakak berbangga diri karena bisa menjabat sebagai ketua tersebut. Apakah ada rasa gugup ataupun grogi ketika memimpin atau berbicara ketika ada acara dalam organisasi tersebut, Kak? Bisa dijelaskan? Kalau saya pribadi sendiri pastinya sangat, pada saat awal saya memimpin organisasi, pastinya kayak ada rasa takut dalam diri sendiri. Aduh, bagaimana ini kan kita memimpin sebuah organisasi dan semua anggota juga ada, teman-teman semuanya, pastinya ada merasa ketakutan tersendiri, ada gugupnya tersendiri mungkin pada saat memimpin rapat atau seperti itu. Ketika berjalannya waktu dan banyak juga bersosialisasi, berdinamika di dalam organisasi, sehingga perasaan itu sedikit-sedikit memudar, dan akhirnya pun ya begitulah, tidak terlalu terasa, dan sampai sekarang ya sudah agak membaik. Hebat ya Kak. Baik, pertanyaan selanjutnya Kak, program kerja apa yang waktu itu dibuat oleh kakak dan rekan-rekan kakak, dan bagaimana prosesnya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Adik Ina. Dalam setiap organisasi pastinya ada program kerja yang dibuat. Dalam hal ini pertama ketika saya dan teman-teman pengurus lainnya menjabat sebagai pengurus di organisasi keluarga mahasiswa Donara Yogyakarta sendiri, yang pertama kami lakukan itu adalah menyusun program kerja. Nah, dari beberapa program kerja yang ada bisa saya sebutkan, yang pertama itu terkait dengan kegiatan paket balik Lewo yang terlaksana, kemudian kegiatan penerimaan mahasiswa baru LDK yang diikuti oleh adik Ina mereka, kemudian dari beberapa bidang misalnya pengembangan minat dan bakat di bidang olahraga, itu ada latihan futsal bersama seperti itu, kemudian ada juga dari bidang penalaran, itu ada diskusi bersama dengan semua anggota KMAY, kemudian kunjungan ke rayon dalam hal ini per wilayah, kemudian ada juga kegiatan lainnya itu terkait dengan bidang kewirausahaan, yakni menumbuhkan minat bakat dari teman-teman anggota KMAY sendiri untuk bisa berwirausaha. Nah, mungkin itu hal-hal kecil yang sudah kami lakukan pada masa kepengurusan tersebut program kerjanya. Namun ada beberapa program kerja juga yang karena pandemi ini sehingga kami tidak bisa laksanakan seperti itu, tapi ada yang kami laksanakan dan dialihfungsikan. Dalam hal ini kami sebenarnya kegiatannya itu dilaksanakan secara offline, tapi kami lakukan secara online. Tapi alhamdulillah syukur karena kegiatan juga kebanyakan berjalan dengan baik. Nah, kemudian untuk prosesnya sendiri, proses pembuatan program kerja tersendiri, menyusun program kerja itu sendiri, saya dan Pak wakil saya yang terdahulu, kami bersama dengan para pengurus lainnya, kami duduk kemudian berembuk untuk bermusyawarah menentukan, oh ini di bidang ini kami harus melakukan apa, karena di KMAY itu kan ada 7 bidang dalam pengembangan minat bakat, dalam diskusi segala macam, sehingga di situ kami berembuk untuk bisa menyusun program kerja tersebut, dan di situ selalu melibatkan teman-teman pengurus, dan nanti implementasinya di lapangan bersama dengan pengurus dan juga oleh anggota dari KMAY sendiri. Mungkin ya baik Kak, terkait dengan pelaksanaan LDK atau penerimaan mahasiswa baru, memang pada waktu itu saya masih di kampung halaman, dan di situ saya mengikuti secara online, dan katanya itu baru pertama kali ya kan. Nah, di situ terlihat sekali bahwa kesulitannya di bagian sinyal atau jaringan, karena memang mahasiswa ada yang berada di berbeda wilayah, seperti ada yang di Kupang, ada yang di Jogja, dan seperti saya di kampung halaman. Nah, kira-kira dari kakak dan teman-teman rekan organisasi, bagaimana cara kakak menangani hal tersebut terkait dengan jaringan tersebut? Oke.
Terima kasih. Dalam kegiatan LDK itu hari kan terbentuk kepanitiaan. Nah, kepanitiaan karena kegiatan tersebut dilaksanakan di 2 tempat, dalam hal ini di Yogyakarta dan di Lautana Adonara sendiri, sehingga terdapat 2 kepanitiaan. Tapi di bawah naungan dari kepanitiaan inti, dalam hal ini bertempat di Yogyakarta sendiri. Nah, pada saat kegiatan tersebut kami selalu berkoordinasi dengan teman-teman baik yang ada di Yogyakarta maupun yang ada di Lautana Adonara sendiri. Nah, sehingga untuk kesulitan-kesulitan yang jaringan seperti itu ya, karena kita tidak bisa memungkiri sarana prasarana kita yang ada di Lautana Adonara ya, memang kita semua ketahui bersama sangat minim akan jaringan, sehingga teman-teman panitia di Adonara mengambil jalan untuk memberikan kegiatan tersebut untuk teman-teman yang ada di Lautana. Seperti itu deh. Iya Kak, memang pada waktu itu salah satu kakak panitia langsung mengambil alih dengan menjelaskan secara manual. Jadi karena mungkin jaringan dan memakan waktu terlalu lama, sehingga beliau langsung secara manual menjelaskan dengan baik begitu, sehingga waktunya juga tidak terlalu memakan gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya Kak, bagaimana cara Kakak membagi waktu antara kuliah dan menjadi ketua dalam organisasi ini? Oke, terima kasih di atas pertanyaannya. Pada saat saya menjabat sebagai ketua organisasi mahasiswa Adonara Yogyakarta, saya membagi waktunya itu, saya membuat schedule dalam artian ini waktu sekian untuk kegiatan organisasi dan waktu sekian untuk kegiatan perkuliahan. Nah, dalam perjalanannya kadang ada yang bertabrakan. Nah, tapi kebanyakan sesuai dengan jadwal yang telah saya buat, karena kebanyakan di organisasi daerah kita, KMAY sendiri kan menghimpun semua anak-anak Adonara yang notabene-nya sebagai seorang pelajar ataukah mahasiswa. Nah, sehingga dalam kegiatan-kegiatan KMAY itu sendiri juga kebanyakan tidak bertabrakan dengan kegiatan kuliah dari setiap teman-teman anggota KMAY itu sendiri. Nah, kemudian jika memang saya mengalami kendala ataukah dalam hal ini bertabrakan dengan waktu kuliah saya ataukah kegiatan pribadi, nah itu saya bisa mendelegasikan teman-teman pengurus yang lain, dalam hal ini diwakili oleh Pak Wakil saya yang terdahulu, untuk bisa menghandle kegiatan atau acara tersebut. Mungkin seperti itu deh. Baik Kak, pertanyaan yang terakhir, apa harapan Kakak untuk organisasi KMAY ke depannya? Oke, harapan saya untuk KMAY ke depannya, semoga rumah ini senantiasa menjadi rumah ternyaman dan media pembelajaran bagi semua anak-anak Lautana yang berhimpun di dalam organisasi ini, dan juga teman-teman pengurus KMAY yang sedang berjalan ini senantiasa membawa rumah ini ke arah yang lebih baik dan lebih maju lagi. Mungkin sekian dari saya. Kita aminkan bersama-sama ya Kak. Oke, amin. Nah teman-teman, sekian sesi wawancara antara saya dan juga Kakak Natalia. Semoga organisasi KMAY ini terus berkembang dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Kakak Natalia. Semoga tayangan ini dapat menjadi motivasi bagi teman-teman di luar sana. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.